Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan membahas terkait analisis kasus film pendek yang berjudul Bosku. Adapun anggota dari kelompok satu adalah satu Aljaris Daniel Bangun, dua saya sendiri Maulana Lutfi Rubi Alwali, dan ketiga Mayang Fondalianus. Baik, lingkup pembahasannya adalah ringkasan cerita, cuplikan film, dan hasil analisis. Untuk ringkasan cerita, jadi dalam film ini berjudul Bosku menceritakan tentang 4 pegawai yang saling menceritakan pengalaman masing-masing saat dimarahi oleh kepala kantornya. Nah, 4 orang itu adalah Fortina, Dodi, Baihaki, dan Esi. Nah, sementara kepala kantor itu bernama Ibu Puan. Di suatu tempat nongkrong, mereka berempat saling menceritakan pengalaman masing-masing saat dimarahi oleh Ibu Puan yang galak. Ada berbagai sebab Ibu Puan memarahi para pegawainya, mulai dari tugas-tugas yang tidak selesai oleh Fortina, Dodi yang tidak disiplin dalam jam istirahat, Baihaki yang salah nulis dalam nama bukuannya, serta hal kecil yang selalu dikomentari oleh Ibu Puan kepada Esi. Lalu akan tetapi, Esi, sang sekretaris ini punya pandangan lain terhadap Ibu Puan. Ternyata dalam suatu waktu itu Esi diminta untuk datang ke kantor jam 6:30 pagi oleh, Ibu Puan untuk membantu cek CCTV. Ternyata Dodi, Baihaki, dan Fortina itu membuat pelanggaran dalam bekerja. Dodi datang tidak memakai seragam, Baihaki, datang ke kantor tapi balik lagi itu jam 9 sama Dodi, juga Fortina juga sama, datang lalu balik lagi. Nah, ternyata di balik sifat galaknya Ibu Puan itu ada maksud baik loh, yaitu untuk bisa menjadikan tim yang lebih solid dan pastinya itu untuk kinerja yang lebih baik. Nah, tujuan tersebut itu ditandai dengan perkataan Ibu Puan, yaitu niat yang baik pasti kinerjanya akan baik. Ini merupakan cuplikan filmnya. Bos gue cewek. Kok kamu ngelamun? Kamu dengar gak sih yang saya omongin? Kamu tuh apa sih yang dipikirin? Saya nggak suka nih pegawai kayak gini nih. Tugas nggak selesai dikasih. Heran gue, siapa sih sebenarnya yang kesurupan? Ya lagi lu males sih orangnya, makanya suka diomelin sama. Berapa lama sih? Masa nulis nama saya aja salah? Anak saya umur 2 tahun udah bisa loh nulis nama saya dengan benar. Kamu nulis nama saya. Pusing aku tuh, ibunya perfeksionis banget. Tapi waktu itu bener kan, masing-masing kalian tuh ada aja salahnya. Karena kata ibu, semua tuh berawal dari niat. Dan si ibu kan disiplin banget masalah jam kerja. Jam kerja dan tata tertib kantor. Ya, itulah, cuplikan dari film Bosku. Baik, selanjutnya, ada hasil analisis yang akan dibahas oleh teman saya, itu Aljaris Daniel. Baik, terima kasih Maulana atas presentasinya. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait hasil analisis kelompok kami terkait nilai atau perilaku tokoh yang sesuai dengan nilai berakhlak. Yang pertama berorientasi pelayanan. Dari cerita tersebut, baik Fortina, Ibu Puan, Dodi, Baihaki, dan Esi sudah mencerminkan berorientasi pelayanan karena mau menciptakan perbaikan diri, perilaku sebagai seorang ASN yang mau melayani masyarakat dengan maksimal. Untuk nilai akuntabel, dari keseluruhan tokoh yang ada, yang menggambarkan nilai akuntabel hanyalah Ibu Puan, karena beliau merupakan orang yang sangat disiplin terkait waktu dan peraturan serta bertugas dengan baik dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Untuk nilai berikutnya adalah kompeten. Kompeten, Ibu Puan dan juga Esi adalah tokoh yang dapat menggambarkan nilai kompeten dalam video tersebut, karena mereka mau membantu orang yang lain belajar dan mengerjakan pekerjaannya dengan kualitas yang terbaik. Untuk nilai harmonis, Fortina, Ibu Puan, Dodi, Baihaki, dan Esi sudah menggambarkan nilai harmonis karena dapat membangun kerjasama antar pegawai tanpa memandang latar belakang masing-masing. Untuk nilai berikutnya adalah loyal. Tokoh yang diambil dalam penggambaran nilai loyal adalah Ibu Puan karena mampu berpegang teguh terhadap ideologi Pancasila dalam menerapkan pekerjaannya. Untuk nilai berikutnya adalah nilai adaptif. Penggambaran nilai adaptif sudah dimiliki oleh semua pegawai di cerita tersebut karena mampu beradaptasi dengan lingkungan kantor yang ada. Next. Untuk nilai berikutnya adalah nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif digambarkan oleh Puan dan Esi, Ibu Puan dan Esi, karena mereka mampu bekerja sama dengan pegawai lainnya dan memberikan kepada mereka berbagai pihak untuk berkontribusi.
Oke, untuk berikutnya adalah hasil analisis nilai atau perilaku tokoh yang tidak sesuai dengan nilai berakhlak. Yang pertama, tidak sesuai dengan nilai akuntabel. Terdapat beberapa tokoh yang tidak sesuai dengan nilai akuntabel seperti Fortina, Dodi, Baihaqi, dan juga Esi karena tidak mengerjakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Contohnya seperti mereka terlambat ke kantor ataupun tidak memakai seragam. Yang kedua adalah kompeten. Fortina, Dodi, dan Baihaqi merupakan tokoh yang tidak mengabarkan nilai kompeten karena tidak melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Fortina, Dodi, dan Baihaqi merupakan tokoh yang tidak mengabarkan nilai kompeten karena tidak melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Next. Nilai berikutnya adalah yang tidak sesuai dengan nilai harmonis. Dalam penggambaran nilai harmonis, semua pegawai memiliki kekurangan masing-masing, seperti Ibu Puan yang dalam menyampaikan nasihatnya, beliau memiliki tutur kata dan penyampaian yang kurang mengenakan. Sedangkan untuk Fortina, Dodi, Baihaqi, dan Esi mau membicarakan orang lain di belakang atau bergosip yang merupakan sifat yang tidak baik jika dilakukan terus-menerus. Untuk sifat berikutnya yang tidak sesuai adalah sifat loyal. Fortina, Dodi, Baihaqi, dan Esi kurang menggambarkan nilai loyal karena terdapat beberapa sikap yang tidak menggambarkan sikap yang berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk berikutnya adalah, dan sekaligus yang terakhir adalah nilai yang tidak sesuai dengan nilai kolaboratif. Nilai tersebut tidak dimiliki oleh Fortina, Dodi, dan Baihaqi karena tidak melibatkan orang dalam pekerjaan atau bekerja sama sehingga melakukan kesalahan masing-masing. Oke, untuk hasil analisis berikut ini akan dijelaskan oleh teman kita, Mayang. Baik, yang berikutnya yaitu analisis terkait apa yang harus dilakukan, baik yang dipertahankan maupun yang diperbaiki. Nah, yang perlu dipertahankan yaitu sikap masing-masing pegawai yang sudah menggambarkan nilai-nilai berakhlak dan mau memperbaiki diri jika terdapat sikap yang belum sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Dan yang perlu diperbaiki yaitu setiap tokoh di cerita tersebut memiliki kekurangannya masing-masing, sehingga perlu adanya evaluasi dan inovasi antar pegawai di kantor untuk mencari solusi dan memperbaiki kekurangan tersebut. Selanjutnya, yaitu konsekuensi dari alternatif yang diberikan. Tidak ada konsekuensi dalam alternatif yang diberikan seperti memperbaiki diri. Evaluasi dan inovasi karena merupakan alternatif yang dapat dilaksanakan tanpa mengorbankan kepentingan antar pegawai, melainkan akan menjadi keuntungan bersama. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Mal. Baik, itulah hasil analisis pembahasan kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.